Cuaca dan kondisi lingkungannya buruk, tidak cocok untuk terjun payung. Saya sarankan membatalkan operasi. Tidak bisa. Bahkan jika hujan badai hari ini, kita harus terjun. Saudara-saudara, bangkitkan semangat kalian. Kita hampir sampai. Siap. Terjun. Kenapa talinya putus? Untung ada parasut cadangan. Itu. Tuan Rong, memangnya Tuan Rong itu siapa? Hah? Di Feng Cheng ini keluarga Gu yang berkuasa. Jika Tuan Muda Gu terus memaksa, maka Yuero akan membahayakan diri sendiri di depan Anda. Jangan. Jangan. Tuan Muda Gu. Mantap. Kamu siapa? Tuan Muda Gu di mana? Tuan Muda Gu. Sudah mati. 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 Ini di dalam perbatasan. Kalau polisi datang, kita bisa dalam masalah. Polisi? Polisi itu siapa? Apa kamu tidak sedang berpura-pura polos di depanku? Apa yang kamu kenakan ini? Sedang syuting? Cosplay? Oh. Seragam menggoda. Gaya kuno, ya? Luar biasa. Aku pergi, tidak usah bicara denganmu. Kenapa kau menahanku? Kamu tidak boleh keluar. Kenapa tidak boleh keluar? Di luar ada anak buah Tuan Muda Gu. Keluarga Gu adalah penguasa Feng Cheng, keluarga terbesar di Feng Cheng. Jika mereka tahu kamu membunuh Tuan Muda Gu, maka kamu pasti akan hancur lebur tanpa kuburan. Begitu serius. Sepertinya bukan pura-pura. Sekarang ini, tahun berapa? Tahun 227 era Da Feng. Astaga! Mungkinkah aku bepergian melintasi waktu? Tahun 227 era Da Feng. Tuan Muda, ada apa di dalam? Buka pintunya. Cepat kamu bersembunyi, aku akan menahan mereka. Kenapa kamu melihat-lihat? Hah? Bukan apa-apa. Hei, tidak perlu bersembunyi. Mereka, aku punya pistol. Jangan mendekat. Pasti pasangan tidak bermoral. Ini yang berbuat ulah. Bunuh dia. Cepat laporkan pada kepala keluarga. Meskipun keterampilanmu cukup bagus, tapi keluarga Gu dipenuhi oleh master. Satu orang tidak bisa melawan banyak orang. Sekarang aku hanya bisa meminta ayah angkatku untuk melihat apakah dia bisa melindungimu. Siapa ayah angkatmu? Pemilik Yi Hong Yuan, Tuan Rong. Apa? Tuan Muda Gu mati? Iya, mati. Anak muda di luar itu yang membunuh Tuan Muda Gu? Dia melakukannya tanpa sengaja. Tanpa sengaja, sengaja atau tidak, dia tetap yang membunuhnya. Sekarang rencana yang paling mendesak hanya ada satu. Serahkan dia ke keluarga Gu sebagai kambing hitam. Tidak bisa. Dia adalah penyelamat hidup Yuero. Kalau bukan karena dia, Yuero pasti sudah dilecehkan oleh Tuan Muda Gu. Maka Yuero hanya akan memilih mati. Kau... Baiklah, baiklah. Demi putri angkatku, aku putuskan untuk melindunginya sekuat tenaga.
Kau jangan khawatir, masalah keluarga Gu, biar aku yang menyelesaikannya. Tuan Rong jangan lihat aku saja, makanlah juga sedikit. Tidak. Aku tidak lapar. Silakan nikmati. Anda tidak perlu mengatakan itu. Masakan yang Anda buat ini memang enak. Hanya saja rasanya sedikit agak pusing. Keluarga Gu, siapa kau hingga berani menyakitinya? Demi menjaga Yi Hong Yuan, aku terpaksa menjadi kamu tumbal. Apa latihan yang kulakukan selama ini sia-sia saja? Bahkan bau sekecil apapun, aku bisa merasakannya. Kau yang mencari masalah, jadi jangan salahkan aku. Ayah angkat. Mengapa kau membunuh ayah angkatku? Dia sudah bilang akan melindungimu. Kau ini benar-benar iblis pembunuh. Kau membunuh Tuan Muda Gu, sekarang kau membunuh Tuan Rong. Apa kau senang membunuh orang? Terserah kau mau berpikir apa. Mengapa kau bisa menjadi orang seperti ini? Aku tadinya menganggapmu sebagai penyelamatku. Minggir. Akhirnya dia mati juga. Aku menunggu hari ini selama 5 tahun. Aku benar-benar menunggu selama 5 tahun. Aku masuk ke Yi Hong Yuan saat usia 12 tahun, disiksa habis-habisan oleh iblis ini selama 10 tahun. Si brengsek ini akhirnya mati juga. Apa yang kalian bicarakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau setiap hari dimanjakan oleh Tuan Rong. Tentu saja kau tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kami alami. Jangan kira Tuan Rong benar-benar baik padamu. Itu karena kau sedikit lebih cantik dan bisa menghasilkan uang untuk Tuan Rong. Makanya dia baik padamu kan? Tunggu saja sampai suatu hari kau tidak perawan lagi. Tuan Rong pasti tidak akan melepaskanmu. Masih perlu menunggu hari itu? Tuan Rong sudah berencana agar Tuan Muda Gu tidur dengan Yuero duluan. Setelah itu baru dia sendiri yang dilayani oleh Yuero. Kenapa bisa jadi begini? Ini salahku karena salah menilai orang. Dan telah menyalahkanmu. Aku, Tidak apa-apa. Apakah Anda yang membunuh Tuan Rong? Anda adalah penyelamat kami. terima kasih pahlawan karena telah menyelamatkan kami dari kesulitan ini. Tidak. Itu hanya bantuan kecil. Bantuan kecil saja. Kakek Gu datang membawa anak buahnya. Mengapa kakek Gu datang? Itu dia yang membunuh Tuan Muda Gu. Kakek Gu pasti datang untuk menangkapnya. Pahlawan, cepatlah pergi, segera tinggalkan Feng Cheng. Apakah dia semenakutkan itu? Aku punya pistol. Kakek Gu apanya? Akan kujadikan dia cucu Gu. Ini sudah genting begini, kau masih saja sombong. Apa kau ingin membuatku gila? Pahlawan, aku mohon padamu. Salam kakek Gu. Di mana Rong Hao? Suruh dia menemuiku. Tuan Rong sudah meninggal. Meninggal? Apakah benar-benar meninggal? Atau takut menemuiku? Tuan Rong benar-benar meninggal. Baru saja dibunuh orang. Siapa pelakunya? Orang yang sama yang membunuh Tuan Muda Gu. Di mana dia? Saya tahu kemana dia pergi. Lapor, kakek Gu. Yuero tahu keberadaan orang itu. Kemana dia pergi? Dia pergi ke arah Chengdong. Kau masih berani melawan di depanku. Demi tuanku, aku rela mati. Hentikan. Apa hebatnya mengganggu wanita? Beraninya hadapi aku. Kaulah yang membunuh anakku. Hanya membunuh sampah masyarakat. Tidak ada yang perlu dibanggakan, kan? Kau cari mati. Habisi dia.
Kakek Gu, orang ini adalah ahli bela diri. Yang dipelajarinya adalah teknik membunuh. Sedikit jago, ya. Lauma, engkau maju. Hah? Oh, Kau yakin bisa? tenang. Kakek Gu jangan khawatir. Sekelompok sampah, pergi kalian semua. Dalam dunia persilatan ini, di atas langit masih ada langit, di atas orang masih ada orang. Aku Lauma sudah melanglang buana bertahun-tahun. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, kau anak muda yang sombong. Lihatlah, cambuk 5 sambaran petir milikku. Kau sakit ya? Kau anak muda tidak menjunjung tinggi etika bela diri. Sampah. Lebih baik minta keempatnya maju. Empat master hebat sudah bertindak. Lebih baik kau segera berlutut dan memohon ampun. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Anak muda tak tahu diri, melihat kami berempat, kenapa kau tidak segera berlutut dan menanti kematian? Kalau kalian memang sangat ingin mati, baiklah. Akan kupenuhi keinginan kalian. Tak tahu diri. Ribut sekali. Apa kalian sedang menyalakan petasan? Ya, aduh, mati. Semua mati? Mati tanpa sisa. Senjata rahasia apa ini? Sangat kuat. Ini namanya pistol. Meski aku jelaskan, kau juga tidak akan mengerti. Untung aku tidak membawa senjata lain. Kalau tidak, kalian semua akan kubantai. Benda ajaib apa ini? Dor sekali, 4 master hebat, semuanya mati. Aku tidak melihat dengan jelas. Sepertinya ada bola api yang menyala. Pasti itu adalah harta karun. Bukan begitu? Tuan ini, saya tidak bisa mengenali orang hebat. Mohon pertimbangkan kembali. Lepaskan kami. Melepaskan kalian? Bukan tidak mungkin, tapi aku punya syarat. Engkau bicara. Nona Yuero tidak boleh dipukuli begitu saja. Kau harus berlutut di sini, dan biarkan Nona Yuero memukulmu sampai amarahnya meredah. Membiarkan pelacur itu memukulku? Apa kau meremehkan pelacur? Tidak. Pukul sesukamu. Tuan, sudah cukup kan? Mengingat sikapmu yang cukup baik, enyahlah. Tuan, saya belum bisa pergi. Kenapa? Kau mau mencoba melawan lagi? Aduh, saya tidak berani. Hanya saja sebelumnya, Rong Hao menggadaikan Yi Hong Yuan ini kepada keluarga Gu saya. Digadaikan padamu bukan berarti itu milik keluarga Gu kalian. Beri saja uang padamu, itu sudah cukup. Katakan, berapa banyak uang yang Tuan Rong pinjam darimu? 10.000 tael. Hanya 10.000 tael saja? Baiklah, saya janji padamu, akan melunasinya dalam waktu 1 bulan. Saat itu, Yi Hong Yuan tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Ini? Tidak bisa. Bisa. Saya akan menunggu Anda selama 1 bulan. Saat itu, Tuan tidak boleh ingkar janji. Saya tidak pernah mengingkari perkataan saya. Sekarang, boleh kau enyah? Salam hormat untuk Tuan Long. Begitu Tuan Naga muncul hari ini, saya tahu Tuan Naga pasti adalah ahli yang tak tertandingi. Apa itu 4 ahli terhebat? Pasti mereka semua bukan lawan Tuan Naga. Tentu saja, karisma Tuan Naga kita, aura itu,
adalah seorang Master Agung. Hanya saja, dalam waktu 1 bulan ini, bagaimana Anda bisa melunasi 20 juta rupiah kepada keluarga Gu? Berapa banyak uang yang kalian hasilkan dalam sebulan? Sekitar 100 tael sehari yang sampai ke tangan Tuan Naga. Keuntungan bersihnya mungkin sekitar 50 tael. 50 tael? Itu terlalu sedikit, bukan? Berarti sebulan hanya 1.500 tael. Kami bisa tidak usah dibayar. Benar, kami juga bisa tidak dibayar. Kami bisa bekerja tanpa bayaran. Tuan Naga, saya juga bisa tidak dibayar. Oh, berapa gaji bulananmu? 1 tael 5 cian. Minggir sana. Menghasilkan sekecil itu masih berani menjamin kepadaku. Sudahlah, bukankah cuma mencari uang? Mudah. Mulai hari ini, Yi Hong Yuan mengalami reformasi. Saudara-saudara, setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, tapi menurut saya itu masih belum cukup. Jadi, mulai hari ini, kita Yi Hong Yuan akan menghentikan operasi untuk sementara waktu, sampai kita bisa buka kembali setelah melakukan reformasi. Reformasi kita terbagi menjadi beberapa poin berikut. Poin pertama, sejak reformasi ini, kita di Yi Hong Yuan tidak akan lagi melakukan bisnis layanan seksual. Jadi, kita hanya akan fokus pada hiburan. Jika tamu datang, mereka hanya akan minum-minum dan menonton pertunjukan. Poin kedua, yaitu layanan. Sikap pelayanan harus mencapai standar layanan Haishi. Ingat, pelanggan adalah raja. Poin ketiga, yaitu pelatihan pertunjukan. Baiklah, Selamat. Saudara-saudara sekalian, hari ini Yi Hong Yuan secara resmi berganti nama menjadi Istana Longwang. Ini hari pembukaan pertama, semua minuman keras gratis. bagus. Ayo, silakan masuk semuanya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Silakan masuk. Bayar tidak? Ayo, 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 silakan masuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Wah, bagus sekali ya. Bagus ya? Ah, benarkah? Semua terlihat bagus ya. Gaya berpakaian apa ini? Bagus. Bagus. Tuan Long, cara Anda ini benar-benar efektif. Pergilah, ambil hadiahmu. Terima kasih Tuan Long, Yi. Ternyata menjadi tentara bayaran yang mempertaruhkan nyawa. Tidak secepat ini menghasilkan uang sekarang. Para wanita penghibur ini sebenarnya cukup manis. Mereka semua adalah orang-orang yang bernasib malang. Mulai sekarang, biarkan aku melindungi kalian. Tuan Long memang pandai berbisnis. Saat ini, Istana Longwang jauh lebih ramai dibandingkan Yi Hong Yuan. Dulu,
Mulai saat ini, rumah bordil di Fengcheng akan dipimpin oleh Istana Longwang. Membayar hutang di akhir bulan seharusnya tidak jadi masalah. Bukan apa-apa, ini hanya hal kecil. Hei, mengapa kamu tidak menemani tamu? Tuan Long, Anda menyuruh saya menemani tamu? Tidak ada apa-apa, hanya menemani mereka minum dan mengobrol. Di tempat kami, hal semacam ini disebut seniman. Meskipun kami hanya menampilkan seni dan tidak menjual diri, tapi terkadang kami tidak bisa menghindari sentuhan tamu yang mabuk. Itu dulu. Sekarang ada aku. Kalian tidak perlu takut. Aku bisa jamin, tidak akan ada yang berani membuat masalah. Tuan Long, gawat, ada orang membuat masalah. Hah, Tuan, lepaskan saya. Saya tidak bisa ikut dengan Anda. Hei, apa kau tahu siapa pemilik Istana Longwang? Itu Tuan Long. Bahkan kakek Gu takut padanya. Kau masih berani membuat masalah di sini. hentikan. Tuan Long, kami sudah datang, kenapa kau tidak melepaskannya? Ada apa ini? Pelanggan ini meminta layanan ranjang, Kristi, Priduri Oat, tapi saya sudah bilang padanya, kami di sini tidak menerima bisnis asusila. Dia tidak mendengarkan dan tetap memaksa menarik saya ke dalam. Pelanggan? Saya pemilik toko ini. Kami hanya menyediakan hiburan, bukan bisnis asusila. Tidak menyediakan bisnis asusila, untuk apa membuka rumah hiburan? Lebih baik tutup saja segera. Bukankah sudah saya katakan, sudah berapa kali dikatakan saat pelatihan? Apapun permintaan yang diajukan pelanggan, usahakan untuk memenuhinya. Jika tidak bisa dipenuhi, jangan berdebat dengan pelanggan. Mengerti? Saya dengar pemilik Istana Longwang sangat hebat, tetapi setelah melihatnya hari ini, ternyata dia cuma orang lemah. Liu Xiaoxiao. Liu. Siapa itu? Salah satu kembang istana terkemuka di Fengcheng. Primadona dari Hong Xianglou, Liu Xiaoxiao. Ternyata pesaing datang mencari masalah. Apakah kau datang untuk merusak tempat kami? Atau kau datang untuk mencuri ide pengelolaan Istana Longwang? Namun, kalian mengirim seorang wanita untuk merusak tempat kami. Itu terlalu meremehkanku. Saya pikir Tuan Long yang melegenda adalah seorang ahli yang hebat, pasti sangat gagah berani. Tidak disangka ternyata begitu mudah dibohongi. Rupanya semua rumor itu tidak benar. Berani-beraninya. Kau berlagak terpelajar di hadapanku? Memangnya kau tahu berapa banyak puisi? Kau terus mengoceh tidak jelas di sini. Tuan, Liu Xiaoxiao adalah wanita jenius terkenal di Fengcheng. Jangan meremehkannya. Saya memang tidak berbakat, tapi saya tahu beberapa puisi. Karena Tuan Long meremehkan saya, beranikah Anda bertanding puisi dengan saya? Aku terima tantanganmu. Bagus. Jujur saja, Aku tidak pernah mengambil keuntungan dari perempuan. Kau duluan. karena Xiao Xiao berasal dari rumah bordil dan juga berada di tempat ini, maka temanya adalah rumah bordil. Hati yang terpikat oleh asap namanya takkan pudar. Setiap tahun surat-surat brokat melukai perpisahan. Jejak kuas warna-warni kehormatan apa yang didapat hanya membuat air mata rumah bordil menjadi darah. Bagus. Sungguh puisi yang bagus. Benar-benar puisi yang bagus. Tidak salah dia adalah Ratu Bunga Liu Xiaoxiao. Tuan, lebih baik menyerah saja. Jika kita mengaku kalah sekarang, setidaknya itu tidak akan memengaruhi bisnis kita. Paling buruk, Yuero akan menari 2 tarian lagi. Aku juga bisa menari 1 lagi. Tuan, menyerah saja. Tidak perlu kau yang bicara, biar aku saja. Hanya sebuah puisi. Dengarkan baik-baik.
Rendah hati mengembara sambil membawa minuman. Pinggang ramping seolah seringan di telapak tangan. 10 tahun terasa seperti mimpi di yang jauh. Hanya terkenal buruk di rumah bordil. Apakah puisinya tidak bagus? Bagus, sangat bagus sekali. Dilihat dari suasana yang digambarkan, maupun dari nilai sastra, semuanya lebih baik daripada milik Nona Xiao Xiao. Ini sungguh puisi yang bagus. Bagus sekali, Tuan. Hebat sekali. Bagus sekali. Tidak disangka, Tuan Long memiliki bakat sastra seperti ini. Yuero benar-benar sekali lagi terkagum-kagum. Tuan Long, kami memang sangat berbakat. Sesekali merangkai sebuah puisi, bisa jadi itu hanyalah jiplakan dari karya penulis terkenal mana. Kalau kau punya nyali, coba buat satu lagi. Buat satu lagi? Aku akan memberimu beberapa lagi. Siapkan minuman. Mainkan musik. Menari dan menciptakan bayangan yang bersih. Bagaimana rasanya berada di dunia manusia? Manusia memiliki kesedihan dan kegembiraan, pertemuan dan perpisahan. Bulan memiliki fase terang dan redup. Semoga orang-orang panjang umur dan berbagi indahnya cahaya bulan meski terpisah jauh. Mengangkat cawan mengundang bulan terang, bersama bayangan menjadi bertiga. Anggur-anggur indah dalam cawan bercahaya di malam hari. Ingin minum, petikan pipa di atas kuda segera mendesak. Mabuk terbaring di medan perang, Tuan jangan tertawa. Dahulu kala dari peperangan, berapa banyak orang yang kembali. Bagus sekali. Negeri yang hancur berkeping-keping bagai angin meniup kapas. Hidup yang naik turun bagai eceng gondok dihantam hujan. Entah istana-istana surgawi di atas sana. Malam ini tahun keberapakah? Tidakkah kau lihat air sungai kuning datang dari langit? Saat hidup terasa bahagia harus bersenang-senang sepenuhnya. Jangan biarkan cawan emas kosong menghadap bulan. Bakat yang dianugerahkan padaku pasti berguna. Ribuan emas telah terhambur. Akan kembali lagi. Nona Xiao Xiao, silakan duduk. Kedatangan Nona Xiao Xiao hari ini bukan hanya untuk mencari saya Sikin. Untuk beradu puisi, kan? Akhir-akhir ini nama besar Tuan Long sudah sangat sering Xiao Xiao dengar. Saya benar-benar mengagumi Tuan Long dengan setulus hati. Namun setelah bertemu hari ini... Kenapa? Kecewa? Bukan hanya tidak kecewa, tetapi malah semakin ingin dekat dengan Tuan Long. Sebelumnya, Xiao Xiao mungkin salah bicara dan menyinggung. Tuan Long tidak keberatan, kan? Ucapan seorang wanita cantik, mana mungkin saya ambil hati. Kalau begitu, menurut Tuan Long, siapa yang lebih cantik, saya atau Yuero? Kalau disuruh memilih satu di antara kami berdua, Anda akan memilih siapa? Di dunia ini, hanya anak kecil yang melakukan pilihan. Kalau saya, semuanya. Serakah sekali. Kalau begitu, Tuan Long, apakah Anda ingin saya bergabung dengan Istana Longwang? Apa kau pikir Istana Longwang ini tempat apa? Siapapun bisa masuk begitu saja. Tapi jika itu Nona Xiao Xiao, saya sangat senang. Tetapi jika Anda memiliki motif lain di hati Anda, silakan pergi, saya tidak akan menahan Anda. Kalau begitu, Xiao Xiao pamit dulu. Setelah kembali, saya akan mempertimbangkan baik-baik perkataan Tuan Long. Jika saya bergabung, saya pasti akan bergabung dengan sepenuh hati. Apa maksud dia? Kedatangannya kali ini, dia memiliki tujuan tersembunyi. Salam hormat, Kakek Gu. Bagaimana urusanmu berjalan? Xiao Xiao sudah bertemu Qin Long. Kedatangan saya kali ini adalah untuk memohon izin pengunduran diri kepada Kakek Gu.
Qinlong ini sangat teliti dan tidak mudah didekati. Tugas ini, Xiao Xiao takut tidak bisa menyelesaikannya. Baru bertemu sekali, sudah yakin Qinlong tidak akan termakan jebakan? Xiao Xiao juga sudah banyak bertemu orang. Qinlong ini bukan orang yang sembarangan. Untuk membuatnya termakan jebakan, pasti bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, berarti bisa diselesaikan. Katakan, apa syaratnya? Xiao Xiao tidak berani mengajukan syarat kepada kakek Gu. Hanya saja, jika tugas ini ingin diselesaikan, maka kehormatan Xiao Xiao akan terancam hilang. Kau seorang pekerja seks berani bicara kehormatan denganku. Jika kakek Gu meremehkan pekerja seks, maka tugas ini Xiao Xiao tidak perlu melakukannya. Sekarang, semua orang berani menantang keluarga Gu. Kau masih ingin mempertahankan kehormatanmu? Kalau begitu biar sekarang aku yang merusaknya. Biar aku juga merasakan rasanya salah satu dari dua terbaik Feng Cheng. Kakek Gu, jika Anda bersikeras menggunakan kekerasan, aku tidak berdaya untuk melawan. Tetapi sekarang di seluruh Feng Cheng yang bisa memikat Qinlong, hanya aku. Jika kakek Gu bertindak kasar, maka aku akan pergi mencari perlindungan Qinlong. Saat itu meminta Qinlong untuk membantu membalas dendam pada kakek Gu, pasti bukan hal yang sulit. Sebutkan syaratmu. Katakanlah syarat Anda. Tambahkan uangnya. Silakan Tuan. Tunggu sebentar. Tuan, kedai kami sudah tutup. Anda bisa datang lagi besok. Aku Yan Shiqi sudah lama berkeliaran. Belum pernah ada yang berani menolakku masuk. Aku dengar istana Longwang kalian punya pertunjukan tari. Hei, panggil semua wanita yang ada di sini. Suruh mereka keluar untukku, berjalan satu putaran. Aku ingin mengadakan seleksi. Siapa yang berani membuat masalah di istana Longwang? Apa tidak mencari tahu siapa bos kami, Tuan Long? Hah? Dia adalah Yan Shiqi. Yan Shiqi, cepat cari Tuan Long. Tuan Long, cepat keluar, lihatlah Yan Shiqi datang. Mau apa kau? Tengah malam begini, apa kau tidak membiarkan orang tidur? Tuan, Yan Shiqi datang. Yan Shiqi? Siapa Yan Shiqi ini? Dia orang seperti apa? Apa dia begitu penting sampai kita harus bertindak sejauh ini? Yan Shiqi adalah seorang guru agung di dunia persilatan yang telah terkenal sejak lama. Konon kekuatannya berada di peringkat 3 besar di dunia persilatan. Hebat sekali. Lalu untuk apa dia datang? Yan Shiqi ini, dia adalah guru dari 4 ahli top anak buah kakek Gu. Kedatangannya kali ini mungkin untuk membalas dendam atas muridnya. Tuan-Tuan Long, Anda harus berhati-hati. Bagus. Biar aku hadapi guru agung ini. Suruh Qinlong berlutut dan menyajikan teh padaku. Aku Qinlong hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Mengapa aku harus berlutut padamu? Lagi pula, apakah kau tahu, memecahkan cangkir di rumahku itu harus ganti rugi. Kau adalah Qinlong? Kau siapa ya? Sudah setua ini, masih saja bermain di rumah bordil. Apa kau masih kuat melakukannya? Cepat pulang dan istirahatlah. Mereka membicarakan Qinlong seolah-olah dia adalah dewa. Menurutku, dia hanya badut yang sok jagoan. Hanya dengan nama Yan Shiqi di dunia persilatan, cepat berlutut dan mohon ampun padaku. Yan Shiqi? Belum pernah dengar? Ya, apa dia hebat? Aku akan membiarkanmu menyaksikan betapa hebatnya seorang guru agung. Saya akan memperlihatkan kepadamu betapa hebatnya seorang guru besar. Sungguh tidak ada apa-apanya. Aku benar-benar tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menyerang keempat muridku yang tidak berguna itu. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan kalah darimu. Melihatmu adalah seorang kakek tua.
Aku mengalah beberapa jurus. Kenapa? Kamu jadi sombong begitu? Ayo lagi. Tuan Long, Anda baik-baik saja? Anak muda yang sombong, baru saja belajar sedikit ilmu dangkal, sudah berani memamerkan diri. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon ampun, aku sebagai guru besar masih bisa mengampuni nyawamu. Banyak omong kosong. Tuan Long, cepat gunakan senjata pusaka Anda. Kalau tidak, hari ini kita semua akan mati di sini. Tidak bisa. Tuan Long, Anda sebaiknya jangan memaksakan diri. Gunakan saja pistol Anda. Pelurunya tidak banyak lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Hahaha. Ternyata itu senjata rahasia sekali pakai. Sudah kubilang tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ada senjata sehebat itu. Kalian semua harus mati di sini hari ini. Yuero? Yuero, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuh Tuan Long, bunuhlah aku dulu. Seorang wanita biasa, berlagak sok berani. Kamu pikir aku, Yan Shichi, adalah orang yang berbelas kasih? Yuero memang hanyalah seorang wanita biasa. Setiap hari melayani dan menjual senyum untuk bertahan hidup. Aku pikir seumur hidupku, aku harus menghabiskan masa tuaku di tempat kotor ini. Aku beruntung bertemu Tuan Long. Dia menyelamatkan Yuero dari kesengsaraan, memperlakukan Yuero seperti kerabatnya sendiri, membuat Yuero bisa hidup kembali seperti manusia. Hari ini, Yuero rela mati di hadapan Tuan Long. Di kehidupan selanjutnya, akan terus mengikuti Tuan Long. Berisik. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pelayan Xiaoer. Tuan Long telah berbuat baik kepada kami. Yuero adalah seorang wanita biasa. Bagaimana bisa kita membiarkannya tewas di hadapan kita? Apapun yang terjadi, hadapi aku. Pelayan Xiaoer. Jangan bodoh. Pria Guigong. Aku memberitahumu ya, sebenarnya aku... Kenapa banyak sekali omong kosong? Siapapun kalian, kalian harus mati. Jangan bergerak. Dasar orang tua. Bodoh, apa kau sebegitu ingin mati? Bagus. Kalau begitu aku akan membantumu. Tadinya aku ingin menghemat 1 peluru. Tapi hari ini kita buang 1 saja. Kau membunuh muridku dengan benda ini. Hari ini kau juga akan merasakannya. Senjata rahasia apa yang sebegitu cepat? Aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Melihat kau sudah tua, dan 4 muridmu sudah mati, hari ini aku akan melepaskanmu. Gunung hijau takkan berubah, kita akan... Apa kau mau mencobanya lagi? Memang Tuan Long yang terhebat. Kau baik-baik saja. Yan Shiki yang sudah terkenal sejak lama, ternyata bisa dikalahkan oleh Tuan Long kita. Pahit sekali rasanya. Obat yang baik memang pahit. Apakah masih sakit? Tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya saja 1 peluru terbuang lagi. Sekarang hanya tersisa 4 peluru. 4 peluru? Apa maksudnya? Sederhananya, jika muncul 4 Yan Shiki yang sama lagi, ini tidak berguna lagi. Kabar ini sama sekali tidak boleh tersebar. Jika keluarga Gu tahu, itu akan jadi masalah. Selama ini kita sudah menghasilkan sedikit uang. Besok kau bawa saja para saudari ini. Pergilah. Sisanya akan kupikirkan. Tidak.
Apapun yang terjadi, Yuero tidak akan pernah meninggalkan Tuan Long. Jika harus mati, Yuero akan ikut mati bersama Tuan Long. Apa yang Yuero katakan di hadapan Yan Shichi hari ini? Semuanya benar. Seumur hidup ini, Yuero akan selalu mengikuti Tuan Long. Ada luka di tubuhmu. Aku ingin tahu. Saat ini, apakah ini balasan atas pertolongan yang kuberikan? Atau ini dari keinginanmu sendiri? Hamba. Ini yang pertama kali. Aku tidak menyangka Qinlong begitu berhati-hati. Mencoba mencuri senjata rahasianya tanpa mengorbankan diri sendiri benar-benar sulit. Dasar pasangan mesum. Datang lagi. Aku sudah tidak ada tenaga hari ini. Tidurlah yang nyenyak. Ah, Saya bisa menjelaskannya. dasar wanita jalang, memanjat tempat tidur priaku di tengah malam. Kalau mau mencuri pria, lakukan saat aku tidak ada. Kau, Aduh. Aku sih tidak keberatan jika kita tidur bertiga. Tapi, bukankah seharusnya kau membangunkanku? Aku tidak datang untuk... Kau tidak? Lalu apa yang kau lakukan datang malam-malam begini? Saya memang mengagumi Anda, Tuan. Awalnya saya datang malam ini ingin berbincang akrab dengan Anda, tapi tidak menyangka JJ Yuero ada di sini. Melihat kalian berdua tidur sangat nyenyak, bagaimana mungkin saya tega mengganggu kalian berdua? kalau begitu kau memanjat sendiri. Sungguh memalukan kau masih setara denganku sebagai kembang istana di Fengcheng. Benar-benar memalukan. Kau juga tidak. Hei! Katakan saja, kau mau membicarakan apa denganku? Saya ingin bergabung dengan Istana Longwang. Silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan Tuan Muda Wang. Silakan Tuan Muda Zhang. Silakan masuk. Silakan masuk, Anda sudah datang. Silakan masuk, silakan masuk. Bagus.
Bagus sekali. Kaki ini luar biasa. Luar biasa? Apa maksud Anda, Tuan Long? Maksudnya itu indah dilihat. Kalau begitu, apakah dia yang indah? Atau saya yang indah? Kalian berdua hampir sama, hampir sama. Kau ini, desain apa ini? Terlalu terbuka, bagaimana saya bisa memakainya di luar? Hei, apa kau tahu apa-apa? Ini namanya modern. Di kampung halaman kami, semua orang berpakaian seperti ini. Di mana kampung halaman Tuan Long? Mengapa sangat berbeda dengan kami? Kampung halaman saya ada di tempat yang sangat jauh. Mungkin seumur hidup saya tidak akan bisa kembali. Tuan Long, jika Anda ingin kembali, Yuero pasti akan menemani Anda. Seorang pria dewasa bersikap kekanak-kanakan. Apa? Apa ini namanya kekanak-kanakan? Bisa dipastikan, Liu Xiaoxiao, apakah dia menyusup untuk mencuri senjata tersembunyi? Atau sudah direkrut oleh Qin Long? Saat ini belum ada kabar yang kembali, jadi kami belum bisa memastikannya. Namun belakangan ini, Istana Longwang sedang naik daun di Fengcheng. Nama Qin Longwang sudah mengalahkan keluarga Gu kita. Kita tidak bisa hanya diam saja. Langkah Liu Xiaoxiao ini harus ada rencana cadangan. Tapi bahkan Yan Shiki tidak bisa melawannya. Siapa yang bisa melawannya? Mungkinkah keluarga Gu kita akan hancur di tanganku? Ayah, saya punya satu rencana. Katakanlah. Qin Long ini anak baru, pasti dia tidak secepat kita dalam mendapatkan informasi di dunia persilatan. Kita bisa menggambar senjata tersembunyinya, lalu menyebarkannya di dunia persilatan. Kita tawarkan hadiah besar untuk ahli yang bisa melawan senjata tersembunyi semacam ini. Di bawah imbalan yang besar, pasti ada orang pemberani. Bisa dicoba. Bagaimana? Sudah lihat, kan? Akulah bunga tercantik yang tiada duanya di Fengcheng. Itu pun berkat Istana Longwang kami. Saat ini Istana Longwang kami tak tertandingi di Fengcheng. Bahkan anjing yang diikat pun naik ke panggung, juga bisa mendapatkan popularitas seperti ini. Dasar wanita murahan yang hanya bisa mengucapkan kata-kata menyakitkan. Jika kau tidak tidur dengan Qin Long, Istana Longwang ini tidak akan ada tempat untukmu. Aku memang primadona. Yi Hongyuan sekarang berubah menjadi Istana Longwang. Tentu saja aku masih menjadi primadona. Kau hanyalah orang yang datang untuk mengabdi. Cemburu dengan hubunganku dengan Tuan Long, katakan saja terus terang. Konyol sekali. Aku cemburu. Pria seperti Qin Long itu diberikan padaku pun aku tidak mau. Kau boleh membicarakan aku sesukamu, tapi kau tidak boleh berbicara seperti itu tentang Tuan Long. Tuan Long ini, Tuan Long itu, selain bergantung pada pria, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau. Oh, lihat.
Pertunjukan apa yang kalian sajikan ini? Dia menghina Anda? Jika dia menghina saya bisa bersabar. Tapi jika dia menghina Tuan Long, saya tidak tahan. Liu Xiaoxiao, saya sudah dengar semua yang kamu katakan tadi. Apapun yang kamu katakan tentang saya tahan. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Saya, Qin Long, hanya bertambah, tidak pernah berkurang. Dasar tidak tahu malu. Kamu sudah menjadi bagian dari Istana Longwang. Semua yang kamu lakukan harus mendapat persetujuan. Jangan pikir karena kamu ahli, saya takut padamu. Saya datang ke Istana Longwang, bukan untuk diintimidasi. Lepaskan. Kenapa tidak kamu tarik sampai putus sekalian? Saya Qin Long kembali ke era ini. Masih bisakah seorang wanita menindas saya? Ini bukan lagi era saya. Hehe. Hei, Qin Long, apa yang kamu lakukan? Qin Long? Wanita yang tidak patuh ini harus diberi pelajaran. Ternyata kau hanya bisa menindas wanita. Aku pergi saja tidak apa-apa kan? Kau bisa bertanya pada Yue Rou. Kapan aku pernah menindasnya? Aku Qin Long tidak pernah menindas wanita. Tadi aku hanya memberimu pelajaran. Meskipun aku berasal dari King Lo, aku tidak pernah menjadi mainan orang lain. Berdasarkan apa kau memberiku pelajaran? Karena aku tertarik padamu. Apa kau akan memaksaku? Kalau begitu, lakukanlah. Aku Qin Long bukan orang yang tidak berkelas. Aku akan membuatmu tunduk dengan sukarela. Meskipun aku tidak akan memaksamu, tetapi orang yang masuk ke Istana Longwang milikku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi. Ada apa? Kakimu tidak nyaman ya? Kalau begitu, sepatunya tidak pas. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Tidak senang ya? Aku tidak peduli kau punya wanita lain. Pria seperti Tuan Long memang seharusnya memiliki banyak wanita. Aku hanya tidak suka dengan Liu Xiaoxiao. Dengan sikapnya yang sok suci itu. Aku malah berpikir, itu cukup menantang. Kalau begitu, coba kau tantang aku dulu. Ini adalah misi hadiah yang kalian terima. Kalian tahu siapa orang yang menawarkan hadiah ini? Akhir-akhir ini di dunia persilatan, rumornya sangat santer, yaitu Raja Naga, Qin Long. Kami dengar dia punya senjata rahasia yang sangat hebat. 4 ahli terbaik di bawah. Anda tewas karena senjata rahasia itu. Karena sudah tahu tapi masih berani menerimanya, sepertinya kalian berdua sangat yakin ya. Hai, tentu saja. Siapa nama julukan kalian berdua? 2 pahlawan Wang. Ternyata kalian berdua. Meskipun reputasi kalian terkenal, tapi entah bagaimana dibandingkan dengan Yan Shiki. Kalau bertarung sendirian, kami bukanlah lawannya. Tapi jika kami berdua bekerja sama, kemungkinan menang dan kalah seimbang. Tapi Yan Shiki dikalahkan oleh Qin Long dengan sangat mudah. Itu karena kakek Gu tidak tahu betapa hebatnya kami berdua. Ini bukan pertarungan langsung, melainkan senjata rahasia dan meracuni. Baik, bunuh Qin Long
Aku akan memberikan semua uang yang sudah dijanjikan. Tunggu sebentar. Kami masih punya satu permintaan lagi. Kenapa kamu mengajakku keluar? Jika ada yang mengenali, kita akan dapat masalah. Tidak perlu berhati-hati begitu. Kakek Gu menyuruhku bertanya padamu, mengapa setelah sekian lama kamu belum bertindak? Jika semudah itu untuk berhasil, kalian tidak akan menyuruhku melakukan hal ini. Apakah sulit untuk bertindak? Atau kamu yang tidak mau melakukannya? Kudengar kamu dan Qinlong selalu bercanda mesra setiap hari. Jangan-jangan kamu dan Qinlong sudah menjalin hubungan? Kalau aku menjalin hubungan dengan Qinlong, apa kamu dan kakekku masih bisa berkeliaran bebas seperti ini? Qinlong pasti sudah datang mencarimu sejak lama. Apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Kalau tidak ada, aku kembali dulu. Jika terlalu lama di luar, orang akan curiga. Tunggu sebentar. Besok malam akan ada orang yang membereskan urusan yang tidak bisa kamu selesaikan itu. Nanti kamu bantu mengurus sambutannya. Kalian mencari orang lain? Itu bukan urusanmu. Soal uang, kamu pasti akan dapat bagianmu nanti. Bukan aku mau bilang kamu ini. Mikirin apa sampai terlihat lesu begitu? Bukan urusanmu. Hei, apa kamu memikirkanku? Aku ingin kamu mati saja. Silakan Tuan, semoga datang kembali. Menurutmu kenapa sempoa ini sangat sulit digunakan? Seandainya ada kalkulator pasti bagus. Kalkulator? Benda apa itu? Kalkulator itu adalah sempoa kecil, sangat cepat untuk berhitung. Menghasilkan uang sebanyak ini? Apakah kamu tidak lelah menghitungnya setiap hari? Kamu tidak mengerti ya? Kesenangan mencari uang adalah saat menghitungnya, kalau tidak, sama saja sia-sia. Dulu, aku setiap hari menjalani hidup yang sangat berbahaya dan setiap sen yang kuperoleh, kudapatkan dengan pengorbanan besar. Jika aku tidak menghitungnya, mana ku tahu berapa banyak uang yang sudah kudapatkan. Sekarang kamu tidak perlu mendapatkan uang dengan pengorbanan lagi. Istana Longwang ini akan membantumu mendapatkan banyak uang. Sekarang, aku mengandalkan wanitaku untuk membantuku menghasilkan uang. Tahukah kamu, awalnya yang kupikirkan adalah menjadi pemilik rumah bordil terbesar, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Berubah pikiran tentang apa? Awalnya aku berpikir, setelah cukup mendapatkan uang, melunasi utang, membawamu dan istana Longwang, serta semua saudari-saudari, pergi ke tempat yang damai dan tentram, hidup sebagai orang kaya raya. Namun sekarang aku bertemu denganmu, jadi sisa hidupku ingin kujalani dengan lebih santai. Dulu, meskipun aku hanya menjual seni, bukan tubuh. Tetapi identitas sebagai pelayan hiburan ini tetap membuatku merasa sangat malu, sangat benci hari-hari harus menyambut tamu dengan senyuman. Sejak bertemu denganmu, aku merasa terlahir kembali. Tunggu aku mendapatkan cukup uang, aku akan membawamu meninggalkan tempat ini. Mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lama. Kamu bukan pelayan hiburan, kamu adalah wanitaku.
Saat ini, aku hanya ingin menghasilkan banyak uang, agar bisa segera menghabiskan hidup bersamamu di pegunungan. Sekarang aku merindukan kehidupan bertani dan membesarkan anak bersamamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang. Aku yang akan mencari caranya. Setelah ini, kamu jangan ikut pertunjukan lagi. Tidak. Untuk segera mencapai tujuan, aku harus tampil. Lagi pula, aku sangat suka ketika tampil, merasakan kekaguman semua orang padaku. Kalau begitu sepertinya aku yang dangkal. Kamu benar-benar bukan lagi wanita seperti dulu. Kamu sedang tampil untuk semua orang. Kamu adalah seorang seniman. Ngomong-ngomong, utang pada kakek Gu seharusnya sudah cukup kan? Cukup. Tapi, aku tidak berencana membayarnya. Kenapa? Karena Kalian dikirim oleh kakek Gu? Salah satu dari 2 terbaik Feng Cheng, benar-benar sebanding dengan reputasinya. Perjalanan kita kali ini benar-benar tidak sia-sia. Apa maksud kalian? Selain komisi, kami punya syarat tambahan lain. Apa kau tahu apa itu? Itu adalah dirimu. Ayo. Aku duluan. Kau sudah kurang ajar, berani-beraninya merebut wanita dari kakakmu. Selalu kau yang duluan. Kali ini aku suka, biarkan aku yang duluan. Tidak akan ada giliranmu. Aku kakak, jadi aku yang duluan. Ini aturannya. Jika kalian berani menyentuhku, aku tidak akan memberitahukan tempat tinggal Qinlong kepada kalian, dan kalian tidak akan bisa membunuh Qinlong. Kau pikir kami belum tahu di mana Qinlong tinggal? Tapi Qinlong tidak ada di kamarnya. Malam ini dia ada di kamar Yuero. Aku bisa membawa kalian menemukannya, agar kalian tidak hanya bisa membunuhnya, mendapatkan uangnya, tetapi juga menikmati Yuero, bunga istana dari Feng Cheng. Baiklah. Baik, aku percaya padamu sekali ini. Tunjukkan jalannya. Ayo. Cepat, jalan. Nanti setelah bertemu dengan bunga istana yang satu lagi, kita masing-masing dapat 1. Kali ini aku tidak akan berebut denganmu. Bagus, itu sudah pasti. Ini kamar Yuero, Qinlong ada di dalamnya. Kosong. Kita dijebak. Cepat pergi. Berhenti di sana. Jangan lari. Berhenti. Jangan bergerak. Ini yang kamu gunakan untuk mengalahkan Yan Shiki? Benar. Tidak ada waktu untuk membicarakan hal tidak penting dengan kalian. Saya masih ada urusan keluarga. Mengapa kamu tidak kemari? Selama ini saya Qinlong sudah bersikap baik padamu, bukan? Tapi hari ini kamu malah membawa musuh ke dalam. Ingin mencelakakan saya hingga mati? Saya tidak pernah berpikir untuk mencelakakan Anda. Jika tidak, saya tidak akan membawa mereka berdua masuk ke kamar Yuero.
Kalau begitu kamu ingin membunuh saya. Saya... Sudahlah. Anggap saja saya Qinlong telah salah menilai. Baik. Masalah ini, saya Liu Xiaoxiao telah menyakiti Anda. Saya akan membalasnya. Baik. Masalah ini adalah salahku, Liu Xiaoxiao, padamu. Aku akan membalasmu. Hei, mau kemana? Mereka datang karena aku akan membereskan mereka. Bukan, kau sakit ya. Kenapa kau yang tidak bisa bela diri malah ikut? Mencari mati? Paling buruk juga mati, aku tidak akan berutang padamu. Baiklah. Lebih baik kau berutang dulu. Wah, hari ini 2 tamu terhormat datang. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Kau mempermainkan kami? Untuk apa? Masih saja berakting? Berakting? Kalau berakting, kalian berdua harus bayar loh. Sudahlah, malas menjelaskan pada kalian berdua. Katakan, apakah keluarga Gu yang mengutus kalian? Kami bekerja demi uang, mengkhianati majikan. Kami tidak akan melakukannya. Oh, orang kalangan persilatan ya. Cukup menjunjung tinggi kesetiaan. Namun, kita bisa melakukan transaksi. Jika berhasil, memberitahumu siapa majikannya, bukan hal yang mustahil. Apakah aku salah memuji kalian tadi? Sudahlah, coba katakan, transaksi apa? Berikan mereka berdua kepada kami. Malam ini kami akan membiarkanmu pergi, dan kami juga bisa memberitahumu siapa majikannya. Oh, kamu mengincar wanitaku, Qinlong. Aku bukan wanitamu. Kenapa kamu ikut campur urusan kami para pria? Kalau tidak, kamu mendekat sini? Atau kamu terlihat lebih enak dipandang? Memang begitu, kan? Awalnya, melihat kalian berdua pernah menjadi rekan seperjuanganku dulu. Aku ingin membiarkan kalian pergi. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Karena kalian mengincar wanitaku, Qinlong. Hari ini, jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Karena kalian mengincar wanita milikku, Qinlong. Hari ini tak satupun dari kalian boleh pergi. Tuan Long, tembak mati saja mereka berdua. Biarkan mereka seenaknya. Mereka berani-beraninya menggoda Nona Yuero dan Nona Xiao Xiao. Sebutkan nama kalian. Aku Qinlong tidak membunuh orang yang tidak punya nama. Kami 2 pahlawan Wang, yang tertua Wang Ri, yang kedua Wang Tian. Itu 2 pahlawan Wang, Kenapa? Sangat terkenal ya. tapi bukan ketenaran yang baik. Kedua orang ini terkenal sebagai penjahat mesum. Mereka telah merusak banyak gadis. Tuan Long harus membunuh mereka, menghilangkan bahaya bagi masyarakat. jangan berpikir hanya karena kalian menjebak kami, kalian bisa menahan kami. Kami, 2 pahlawan Wang, telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun. Kami tidak hanya memiliki kemampuan sebatas ini. 2 pahlawan Wang, bukannya aku meremehkan kalian, tetapi kalian berdua benar-benar terlalu. Mati kau. Tuan Long, Pergi. Tuan Long. Senjata rahasia. Beracun. Tuan Long. Tuan Long, Tuan Tuan Long. Long. Tuan Long terluka hanya karena ingin menyelamatkanmu. Itu adalah hutangku pada Tuan Long, tidak perlu kamu katakan. Kalau saja aku tidak punya penawar yang diturunkan, aku juga tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Long. Kalau kamu tidak berguna sama sekali, hanya tahu menangis. Hebat karena bisa menyembuhkan racun. Kalau kamu tidak menjadi mata-mata untuk keluarga Gu, kalau kamu tidak membiarkan musuh masuk, Tuan Long tidak akan terluka. Intinya, ini semua salahmu. Tapi aku juga tidak bermaksud mencelakai Tuan Long. Kalau tidak, aku juga tidak akan membawa kedua orang itu masuk ke kamarmu. Aku belum selesai berurusan denganmu. Kamu membiarkan mereka melukai Tuan Long, lalu menyerangku dengan paksa. Aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Tidak selesai.
Bagaimana kamu bisa tahu tentang masalah ini? Aduh, mau tidur saja tidak tenang. Kalian berdua ribut soal apa? Ada apa kalian berdua ribut-ribut? Tuan Long, Anda sudah bangun. Anda akhirnya sadar. Kepalaku sakit sekali. Aduh, Anda belum boleh bergerak. Anda perlu istirahat total. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ketenaran dua pahlawan Wang terletak pada racun. Untungnya saya punya penawar yang bisa menangkal 100 racun. Terima kasih kali ini. Kalau tidak, saya benar-benar akan tamat di sini. Justru saya yang harus berterima kasih pada Anda. Sejujurnya, Anda sudah tahu tujuan kedatangan saya, bukan? Anda seharusnya berterima kasih pada diri sendiri. Saat Anda membawa dua pahlawan Wang ke kamar Yuero, saya sudah tahu Anda tidak benar-benar ingin mencelakai saya. Bagaimana Anda bisa mengetahui saya? Saya tidak membuat kesalahan apapun. Sejak pertama kali Anda menyelinap ke kamar Yuero, saya sudah tahu. Anda sudah tahu sejak lama? Lalu mengapa Anda tidak membongkar saya? Kau sudah tahu sejak awal sekali. Lalu kenapa kau tidak membongkarnya? Lagi pula kau bukan ancaman besar bagiku. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan. Lalu sekarang bagaimana kau akan menghukumku? Terima kasih telah menyelamatkanku dengan penawarnya. Aku akan mengampuni nyawamu, tetapi kau harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi apa? Jadilah wanitaku. Kau berani-beraninya di depanku menyatakan cinta pada wanita lain? Mana ada pernyataan cinta seperti itu? Tapi aku menyukainya. Berarti setuju? Ya, Ayo pergi. lo kamu belum sembuh. Sudah mau berbuat hal nakal? Apa yang kalian pikirkan? Aku sudah menyelesaikan masalah keluarga. Sekarang, aku akan mencari Gu untuk menyelesaikan urusan ini dengan baik. Tuan, Bagaimana keadaannya? Sudah ada kabar? dua pahlawan Wang, satu tewas dan satu terluka, tidak diketahui keberadaannya. Sudah kuduga dua bajingan licik itu pasti gagal. Kali ini kita celaka. Qinlong pasti tahu bahwa aku yang menyewa mereka. Segera perketat pertahanan. Tuan, jangan cemas. Aku juga dengar, Qinlong juga terluka oleh senjata rahasia dua pahlawan Wang. Senjata rahasia itu mengandung racun. Qinlong kini nasibnya tidak jelas. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Cepat cari tahu apakah Qinlong masih hidup atau sudah mati. Baik, Tuan. Sekarang saatnya mencari orang bermarga Gu itu dan menyelesaikan urusan itu. Aduh, lukamu belum sembuh, tidak perlu terburu-buru. Betul? Untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Gu, tidak akan terlambat jika kau pergi setelah lukamu sembuh. Mana bisa begitu? Apakah nanti masih ada waktu? Jika dia tahu aku masih hidup, dia pasti sudah kabur sejak tadi. Aduh, tetap di sini saja. Atau berpura-pura terluka parah. Dua pahlawan Wang terkenal karena racun mereka. Tidak ada yang akan mengira aku punya penawarnya di sini. Apa itu perlu? Kali ini aku hampir dibunuh oleh dua pahlawan Wang. Utang ini, aku harus menuntutnya dari keluarga Gu. Kau tidak boleh lengah. Pertahanan keluarga Gu sangat kuat. Jika dia menyergap beberapa pemanah panah di kegelapan, dengan kondisi tubuhmu saat ini, bagaimana kau bisa menghindarinya? Ada benarnya.
tapi pura-pura terluka. Bisakah aku menipunya? Keluarga Gu telah beroperasi di Fengcheng selama bertahun-tahun. Kakek Gu pasti tidak akan rela melepaskan warisan keluarganya ini. Mungkin dia sendiri yang akan datang kemari. Kali ini aku setuju dengan perkataannya. Oh, jarang sekali. Baiklah, kali ini aku akan menuruti katamu. Namun, aku harus mengandalkan kemampuan akting kalian berdua ya. Tidak masalah. Ada apa ini? Apakah Raja Naga terluka terlalu parah? Jangan bicara sembarangan. Tuan Long dalam kondisi yang sangat baik, dia pasti akan baik-baik saja. Bagaimana hasilnya? Tuan Long terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Angkat peti. Mari kita antarkan Tuan Long untuk perjalanan terakhirnya. Kabar baik, kabar yang sangat baik. Qin Long meninggal. Ya, Qin Long meninggal. Kau yakin? Yakin. Ruang duka Istana Longwang sudah didirikan. Dua wanita itu, Yuero dan Liu Xiaoxiao, mengenakan pakaian berkabung. Tangisan mereka terdengar sangat menyedihkan. Bagus, bagus, bagus. Awalnya keluarga Gu menguasai penuh Fengcheng. Sejak anak bernama Qin Long ini datang, keluarga Gu terus-menerus mengalami kemunduran. Sekarang akhirnya kita bisa menegakkan kepala kita. Ayo, pergi ke Istana Longwang. Istana Longwang? Hahaha. Qin Longwang meninggal di usia muda. Saya mewakili keluarga Gu datang untuk menyampaikan belasungkawa. Istana Longwang tidak menyambut Anda sekalian. Saya sudah berbaik hati datang untuk mengantar saudara Qin Long. Pelayan rendahan ini berani kurang ajar. Anda hanya ingin melihat apakah Tuan Long benar-benar mati atau tidak, supaya Anda bisa menghadapi saya dan para saudari. Penjahat tua yang pengecut dan tidak tahu malu. Anda juga akan merasakan ini. Tanpa perlindungan dari Qin Long, di Fengcheng ini, siapa yang berani menjadi musuh keluarga Gu? Kalian berdua perempuan masih berani tidak menghormati saya. Hari ini akan saya biarkan kalian berdua menyaksikan kedikdayaan penguasa Fengcheng. Ayo. Siap. Tangkap kedua wanita ini dan bawa kembali ke keluarga Gu. Untuk wanita-wanita lainnya, segera mulai bekerja. Hari ini keluarga Gu akan menguasai Istana Longwang. Tunggu sebentar. Hari ini keluarga Gu akan merebut Istana Longwang. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Tuan Long meninggalkan sejumlah uang saat pergi. Itu untuk menjamin kebebasan kami para saudari. Jika kakek Gu bisa membebaskan kami hari ini, maka aku bersedia memberikan uang ini kepada kakek Gu. Istana Longwang baru dibuka sebentar. Berapa banyak uang yang bisa Qin Long hasilkan? Hanya sedikit uang ini. Mau menukar kalian? Mimpi di siang bolong. Keluarga Gu sudah 100 tahun di Fengcheng. Kalau begitu aku mau tanya kakek Gu. Kekayaan keluarga Gu sebenarnya ada berapa banyak? Kekayaan keluarga Gu melebihi 1 juta perak. Ditambah Istana Longwang ini, kami akan menjadi lebih kuat. Bagaimana dia bisa menandingi keluarga Gu? Satu juta perak, lumayan juga. Tentu saja. Aduh, bisakah kau lari lebih cepat dari pistolku?
Tuan Long tidak mati. Tuan Long? Tuan Long. Tuan Long. Tuan Long, kau tidak mati. Hei, hei, yang pria tidak usah. Kemarilah. Ambil semua ini. Bagaimana? Aku cukup populer, bukan? Sangat bagus. Oh, sekarang sikapmu baik sekali. Kemana perginya kesombongan tadi? Hari ini aku akan memberitahumu, apa artinya seorang yang sok keren. Cepat atau lambat akan dihabisi. Siapa yang sok keren? Hari ini aku akan memberimu pelajaran, agar kamu tahu apa itu artinya seseorang yang sombong. Cepat atau lambat akan dihajar habis-habisan. Siapa yang sombong? Kau peduli sekali ya dengan urusan orang lain. Maksudnya adalah, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tuan Long, Tuan Long Wangye, aku telah melakukan hal yang bodoh. Berani-beraninya ingin mencelakai Tuan Long. Ini semua adalah kesalahanku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Mohon Tuan Long beri aku kesempatan ini. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, untuk apa ada polisi? Siapa lagi polisi itu? Rasa penasaranmu masih tinggi sekali ya. Tuan Long, ini semua adalah kesalahanku. Aku tidak akan berani penasaran lagi. Kau tidak perlu memikirkan masa depan. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Tuan Long, kumohon selamatkanlah nyawaku. Aku sungguh tidak akan berani lagi. Menyelamatkan nyawamu? Bisa saja. Xiao Xiao? Tadi Lau Guto bilang berapa banyak kekayaan yang dia punya. 1 juta liang perak. Oh, 1 juta liang. Begini saja, aku juga tidak akan meminta banyak darimu. Aku hanya akan mengambil darimu 999.990 liang. Bagaimana? Tuan Long, aku hanya membual saat itu. Aku tidak peduli soal itu. Aku baru saja mendengar seseorang mengatakannya. Mana mungkin keluargaku punya harta sebanyak itu? Jika hari ini aku tidak melihatnya, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini. Tuan Long, saya bersumpah demi Tuhan, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Keluarga saya saat ini hanya memiliki 600 juta rupiah. Inilah seluruh harta benda keluarga saya. Sisanya ada sedikit lagi aset keluarga. Saya akan kembali dan segera menyerahkannya ke tangan Anda, Tuan Long. Setelah itu saya akan membawa seluruh keluarga saya pindah dari Feng Cheng. Keluarga Gu kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di Feng Cheng lagi. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Terima kasih Tuan Long, saya akan kembali mengambilkan uang itu untuk Anda. Tunggu sebentar. Apakah Tuan Long ada perintah lain? Saya belum selesai bicara. Germo, Siap. kau ikut dia? 600 juta rupiah, tidak boleh kurang sedikit pun. Baik, Tuan. Pergilah. Ayo. Tuan Long, semua uangnya sudah dibawa ke sini. Hanya segini? Keluarga Gu saya, harta yang dikumpulkan turun-temurun bisa melebihi total kekayaan. Semua orang di Feng Cheng, dan kau masih bilang kurang? Kenapa kau jadi marah begini? Sepertinya kau benar-benar sudah habis. Baiklah, kalau begitu saya akan dengan berat hati menerimanya. Pak, Orang tua, kau tidak bisa menyalahkan saya akan hal ini. Kita berdua seharusnya bisa hidup damai. Tetapi kau berulang kali mencoba mengambil nyawa saya. Apa yang terjadi hari ini hanya bisa kau anggap sebagai akibat perbuatanmu sendiri. Saya boleh pergi sekarang? Silakan saja. Kakek Gu,
Semua uang sudah saya berikan padamu. Apalagi yang kau inginkan? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya pada kakek Gu, kapan Anda akan meninggalkan Feng Cheng? Agar saya bisa mengantar kepergian Anda secara langsung. Dalam waktu 3 hari, saya pasti akan meninggalkan Feng Cheng. Untuk acara pengantaran, Anda tidak perlu repot-repot. Tuan, semua barang sudah dikemasi. Para nyonya juga sudah menunggu Anda di mobil. Kapan kita akan berangkat? Keluarga Gu telah tinggal di Feng Cheng selama belasan generasi dan selalu menganggap diri kami sebagai yang terdepan di Feng Cheng. Aku tidak menyangka akan menghadapi bencana sebesar ini. Di generasiku, kami jatuh miskin. Bagaimana aku bisa saat di alam baka menemui leluhurku? Tuan, Anda sudah melakukan yang terbaik. Ini semua karena Qin Long yang begitu kejam dan tak kenal ampun telah memaksa keluarga Gu sampai ke titik ini. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Di zaman sekarang, hanyalah yang kuat yang berkuasa. Kita tidak bisa mengalahkannya, jadi kita harus mengakui kekalahan. Baiklah, kita akan meninggalkan Feng Cheng, menuju Yucheng, dan berlindung pada kakakku. Dengan kekuatan kakakku, keluarga Gu pasti suatu hari nanti akan kembali ke Feng Cheng. Apakah kau rela meninggalkan Feng Cheng begitu saja? Siapa engkau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku bisa membantumu menghadapi Qin Long. Aduh, sakit sekali. Sakit? Menurutku, ini cukup nyaman. Hanya kamu yang merasa nyaman. Kami berdua tidak nyaman. Jangan gunakan tenaga. Rasakan dengan tubuh kalian. Semakin dirasakan, semakin sakit. Kamu ini sakit ya? Aku beritahu, kalian berdua tidak pernah merasakan penderitaanku di masa lalu. Jadi kalian tidak akan bisa merasakan apa yang kurasakan. Kita sudah jatuh ke Qinglou, masih belum cukup menderita. Betul sekali, Yuero. Ayo kita pergi. Biarkan dia menikmatinya sendirian. Aduh. Lebih baik kalian injak saja aku sampai mati. Tunggu sebentar. Berbaring seperti ini, bukankah sangat tenang? Kenapa bisa terasa tidak nyaman? Adikku, istirahatlah dengan tenang di sini dulu. Setelah kakak membalaskan dendammu, aku akan kembali dan dikubur di sampingmu. Apa kamu yakin bisa membalas dendam sendirian? Siapa kamu? Orang yang akan membantumu membalas dendam. Lagi. Tuan, ada apa dengan telinga Anda? Jangan minum terlalu banyak alkohol saat terluka. Hanya keluar. Masalah telinga yang terpotong itu, apa akan dibiarkan begitu saja? Kau siapa? Kau tidak perlu bertanya siapa aku. Tanyakan saja apakah kau ingin membalas dendam. Tidak. Nyawa. Lebih penting dari apapun. Kau tidak ingin membalaskan dendam 4 muridmu yang mati? Tidak. Muridku banyak. Lalu, bagaimana dengan reputasimu? Yan Shiki yang telah terkenal bertahun-tahun, telinganya dipotong orang, tapi tidak berani membalas dendam. Bagaimana pandangan orang-orang di dunia persilatan terhadapmu setelah ini?
Sebenarnya kau ini siapa? Kau memprovokasi aku untuk melawan Qinlong. Apa tujuanmu? Karena aku juga punya dendam dengan Qinlong. Aku sudah lama berkecimpung di dunia persilatan dan sudah mengerti semuanya. Nyawa lebih penting dari apapun. Bagaimana kalau kukatakan, aku punya cara untuk mengalahkan Qinlong? Lalu mengapa kau bisa mengalahkan Qinlong? Dengan ini, Sampai saat ini, bisnis Istana Longwang masih sangat sukses. Namun ada beberapa insiden yang terjadi, dan saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya. Beberapa waktu lalu, saya baru saja selamat dari maut. Kalau bukan karena Xiao Xiao membantu saya pasti sudah tiada. Tuan Long, Anda panjang umur dan beruntung. Kami tahu Anda pasti akan baik-baik saja. Kalau tidak, apakah mungkin saya bisa berdiri di sini dan berbicara dengan Anda semua? Tetapi, jika ada yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat kalinya, mungkin tidak akan semudah ini. Oleh karena itu, saya ingin mengumumkan sesuatu. Terhitung mulai hari ini, Istana Longwang ditutup. Tuan Long, mengapa Istana Longwang ditutup? Benar, Tuan Long. Bisnis Istana Longwang sangat bagus. Sayang sekali jika ditutup. Tuan Long, jika Anda menutup Istana Longwang, bagaimana nasib kami? Betul. Dengarkan saya dulu sampai selesai. Sebenarnya, saya berpikir untuk membawa Yuero dan Xiao Xiao pergi dan hidup terpencil di pegunungan. Jika di antara kalian ada yang mau ikut saya, maka kita akan mencari tempat yang damai dan terasing untuk menjalani kehidupan yang terpencil itu. Jika ada di antara kalian yang ingin tinggal, kalian semua sudah lihat, saya sudah menyiapkan uang pesangon untuk kalian semua. Jangan khawatir, saya tidak akan merugikan kalian. Buka itu. Kenapa kamu tidak pergi dan membujuk Tuan Long saja? Cepat. Saya tidak ingin pergi. Sebanyak ini, Bagi yang ingin pergi, masing-masing ambil 1000 tael. 1000 tael? Saya tidak memberikan terlalu banyak. Yang pertama, kita juga butuh uang untuk hidup terpencil di pegunungan. Yang kedua, kepemilikan harta dapat membawa malapetaka. Jika saya memberi terlalu banyak kepada kalian, orang lain akan mengincar kalian. Saya pikir uang ini cukup bagi kalian untuk menjalani sisa hidup kalian di Fengcheng dengan kehidupan yang sangat makmur. Mau ikut atau tinggal? Kalian sendiri yang memilih. Kalian putuskan sendiri. Meninggalkan tempat ini saat seperti ini rasanya tidak tepat ya. Sebenarnya saya melakukan semua ini ada alasannya. Saya baru saja datang ke Fengcheng belum lama ini. Sudah mendapat banyak musuh, mereka pasti akan membalas dendam pada saya. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Tetapi saya belum tentu bisa menjaga semua orang. Lagi pula, rumah hiburan ini bukanlah tempat peristirahatan yang baik. Setiap hari, harus tersenyum melayani orang. Saya berharap kalian semua bisa menjalani kehidupan yang setara. Tuan Long, saya ikut denganmu. Saya memang sudah sebatang kara. Selama ini saya merasa seperti memiliki rumah. Setelah ini, kemanapun kau pergi, saya akan mengikutimu. Menjadi pembantu pun saya rela. Tuan, saya mau ikut denganmu. Baik. Ada lagi? Tuan Long, Anda tahu seluruh keluarga saya tinggal di Fengcheng. Saya juga orang asli Fengcheng. Saya mengerti. Berangkat dari kampung halaman, saya bisa memahaminya. Ambil uangnya dan pergilah. Terima kasih, Tuan Long.
Tunggu sebentar. Berkenalan dengan kalian. Saya sangat senang. Seumur hidup, kalian tidak perlu lagi merendahkan diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saudara-saudara, jaga diri baik-baik. Tuan Long, jaga diri baik-baik. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pergi? Kita mau kemana? Ini bukan keputusan mendadak, tapi sudah direncanakan sejak lama. Ke kampung halamanku, di pegunungan. Di sana ada gunung dan air. Pemandangannya indah, sangat cocok untuk ditinggali. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa? Kau tidak mau hidup terpencil bersamaku di hutan. Tentu saja mau. Hanya saja aku belum pernah dengar kau menyebutkannya agak tiba-tiba. Baguslah kalau mau. Namun, meski tidak mau pun kau tetap harus ikut. Kau sudah menjadi milikku, tidak ada jalan untuk lari. Oh, Yuero, kau pergilah. Menyiapkan beberapa perbekalan. Ingat tuh, pastikan semuanya lengkap. Baik. Lalu aku harus bagaimana? Kau sudah menjadi anggota keluarga Qin. Tentu saja, tugasmu adalah menaati suamimu. Yuero, kenapa kau bisa membantunya berbuat jahat? Kita sudah bersaudara. Tentu saja kita harus memprioritaskan suami kita. Kau tinggallah di sini baik-baik, layani suami kita. Hei, Yuero. Melayani ya melayani. Tetapi, bisakah kau tidak terlalu tidak tahu malu? Masih ada yang lebih memalukan lagi. Kenapa? Kamu gugup? Ini pertama kalinya bagiku. Pelan-pelan ya. Biasanya kulihat kamu garang sekali. Kenapa? Sekarang malu-malu? Kalau begitu, aku tunjukkan kegaranganku. Di ranjang, aku lebih suka berada di atas. Hua-hua. Pergi beli kereta kuda, beli beberapa. Kudanya harus yang pilihan. Jangan khawatir, Kak Yuero. Xin-xin, kamu pergi beli persediaan makanan, dan beli lebih banyak benih untuk dibawa kembali. Baiklah. Pria jelang itu, teriakannya lebih keras daripada saat bersamaku. Andaikan saya tahu saat saya pindah ke sini, saya akan membawa sekotak rokok. Ayo lagi. Hei, Xiao Xiao. Wah. Tunggu. Xiao Xiao. Apa kau sedang memeriksa barang atau memeriksa saya? Semua rumah bordilmu sekuat ini ya. Siapapun tidak akan tahan dengan ini. Jangan banyak bicara. Berapa kali maksimal dengan Yuero? Tuh, 7 kali. Kalau begitu saya mau 8 kali. Luka saya belum sembuh loh. Saat kau menggendongku ke tempat tidur tadi, saya tidak merasa lukamu belum sembuh. Belum sembuh sungguhan. Lain kali saja ya, lain kali. Tidak bisa... Hei. Semuanya cepat, bergegas. Kalian harus selesai membereskan barang sebelum gelap. Jieji Yuero. Ada pengantar barang di pintu belakang. Dia meminta Jieji untuk memeriksa barangnya. Baik, saya akan segera ke sana. Barang apa yang kau antar? Barang yang mengancam nyawa.
Hei, hehehe. Apa yang kalian coba lakukan? Qinlong ada di dalam ruangan. Jika dia tahu, kalian semua tidak akan selamat. Jika kami takut padanya, kami tidak akan datang. Kalian cari mati. Ada apa lagi? Aku mencari Tuan Long. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Tuan Long. Tuan Long? Tuan Long, Hah, kakek Gu dari keluarga Gu sudah datang. Dia ingin bertemu dengan Anda. aku tahu. Segera datang. Aku pergi. Wanita zaman kuno ini begitu bersemangat. Siapa? Tubuhku tidak tahan. Tunggu aku. Untuk apa kau datang lagi? Ku dengar Tuan Long akan meninggalkan Feng Cheng. Oh, kabar yang kau dapat cukup cepat ya. Kenapa? Karena tahu aku akan pergi, kau mulai punya rencana lagi? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja orang tua ini berani-beraninya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Long. Mendiskusikan sesuatu? Mendiskusikan apa? Di rumah hamba ada beberapa barang bagus. Hamba ingin memberikannya kepada Tuan Long. Hanya berharap Tuan Long dapat bermurah hati, membiarkan keluarga Gu tetap tinggal di Feng Cheng. Oh ya? Barang bagus apa? Tuan Long, bisakah kita bicara empat mata sebentar? Kenapa? Apa ada hal lain yang tidak boleh diketahui oleh Xiao Xiao? Hamba hanya takut ada yang menguping. Masalah ini sangat penting. Mohon Tuan Long beralih tempat sebentar. Katakan saja. Barang bagus itu adalah Jangan bergerak. Xiao Xiao. Yuero. Kalian berdua ingin mati. Hah? Kalian berdua ingin mati ya? Sekarang, kedua wanita Anda ada di tangan kami. Letakkan senjata tersembunyi Anda. Kalau tidak, aku akan menghabisi mereka. Menurut Anda, apakah pisau kalian berdua yang lebih cepat? Ataukah senjataku? Senjata tersembunyi Anda tidak bisa berbelok. Kedua wanita Anda akan mati lebih dulu daripada kami. Kalau Anda tidak meletakkan senjata tersembunyi itu sekarang juga, aku akan menghabisi satu di antara mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan. Aku letakkan. Anda jangan bergerak. Tendang kemari. Tendang kemari. Kalian berdua baik-baik saja. cepat keluar. Dasarku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tang Chen, Ya, benar sekali, ini aku. kenapa? Kenapa kau ada di sini? Karena adikku, dia juga seorang tentara bayaran, dia dibunuh olehmu, jadi aku harus menghabisimu. Jadi, kau juga yang mengutak-atik parasutku.
Aku bergabung dengan kelompok tentara bayaran kalian saat itu hanya untuk mencari cara membunuhmu. Tidak kusangka kau akan pensiun secepat ini. Kalian Aku hanya cepat bisa pergi. memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Sayang sekali, tidak berhasil membantingmu sampai mati. Senjata pun ternyata tidak bisa membunuhmu. Meskipun engkau menghilang, aku tidak tahu kau sudah mati atau belum. Aku tidak terima, jadi untungnya aku ikut kemari. Jika tidak, kau akan bersenang-senang di sini. Aku menghabiskan banyak waktu, baru bisa menemukan keberadaanmu. Aku pertama-tama menemukan para pecundang ini. Mengapa saya harus mempercayaimu? Lalu dengan apa kamu bisa menghadapi Qinlong? Dengan ini, Hanya benda ini, bisakah mengalahkan Qinlong? meskipun mereka sampah, tapi setidaknya masih ada gunanya. Aku tahu. Bukan hanya untuk menghabiskan peluruku saja kan? Benar. Aku ingat kamu hanya membawa satu pistol ke sini. Saat ini, sudah menembakkan 8 peluru kan? Tinggal tersisa 1 peluru terakhir. Kalau bukan karena si tua renta itu memanggilku keluar, peluru terakhir seharusnya sudah terpakai juga. 1 peluru untuk membunuhmu? Sudah lebih dari cukup. 1 peluru untuk membunuhmu? Itu sudah cukup. Kali ini, kau sudah tidak punya peluru lagi kan? Lihat saja bagaimana kau akan melawan. Hei, bisakah kita bicara sebentar? Kita sudah berpindah dimensi, ini bukan lagi era kita, tidak perlu sampai begini, bukan? Kalau begitu engkau harus mati. Jika engkau mati, siapa lagi di zaman ini yang bisa mengancamku? Dengan pistol di tanganku, aku adalah raja di era ini. Bagaimana mungkin masih ada peluru? Aku punya kebiasaan selalu menyisakan 1 peluru yang kubawa untuk mencegah penangkapan. Disimpan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Hari ini, peluru ini kuberikan padamu. Tuan Long, saya salah. Saya salah. Hei, Gu, kamu mau kemana? Saya akan segera pulang dan membawa keluarga saya, meninggalkan Feng Cheng, dan tidak akan kembali lagi. Berapa kali kesempatan yang sudah kuberikan kepadamu? Apakah kamu menghargainya? Sekarang, sudah terlambat. Mulai sekarang, Feng Cheng diubah menjadi Long Cheng. Itu adalah kota milik Qinlong.